warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan media pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi dari limit fungsi. Video yang pertama dari limit fungsi bagian pertama, yaitu kita akan membahas limit fungsi trigonometri. Baiklah, untuk itu kita simak bersama-sama materi dari limit fungsi trigonometri. Tetap semangat, walaupun kita belajar dan bekerja dari rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Limit fungsi. Limit fungsi ini kita bahas mengenai limit fungsi trigonometri di satu titik. Limit fungsi trigonometri di satu titik itu mengenai nilai limit fungsi trigonometri, sifat-sifat limit fungsi, sifat-sifat limit fungsi trigonometri, menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Yang pertama adalah nilai limit fungsi trigonometri. Misalkan f sebuah fungsi f di mana dipetakan dari R ke R, serta R dan C anggota himpunan bilangan real. Maka limit fungsi trigonometri FF untuk X mendekati C ada jika dan hanya jika Fx mendekati L, nilai Fx mendekati L untuk semua X mendekati C. Limit fungsi trigonometri F mempunyai sifat limit X mendekati Cfx untuk fungsi Fx itu sama dengan L jika dan hanya jika limit F fungsi Fx X mendekati dari sebelah kiri akan harus sama dengan limit fungsi Fx untuk X dari sebelah kanan atau C positif itu sama dengan L. Jika hanya jika ini artinya berlaku kedua arah. Sekarang sifat-sifat limit fungsi. Sifat-sifat limit fungsi ini sudah kalian dapatkan pada kelas 11, yaitu sifat-sifat untuk limit fungsi aljabar. Sifat-sifat limit fungsi ini juga aljabar juga berlaku untuk fungsi trigonometri. Nah, ini adalah sifat-sifat limit fungsi trigonometri, yaitu limit X per sin X itu akan sama nilainya dengan sin X per X dengan X mendekati 0, yaitu sama dengan 1. Yang kedua adalah limit X per tangen X itu sama nilainya dengan tangen X per X dengan X mendekati 0, nilainya juga sama dengan 1. Kemudian berikutnya adalah menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Dengan substitusi langsung, bisa dengan cara memfaktorkan atau menggunakan sifat-sifat fungsi trigonometri. Yang pertama dengan menggunakan substitusi langsung. Contohnya, ini soalnya, kemudian karena substitusi langsung, maka kita langsung ganti X-nya yaitu dengan mendekati V per 3 atau X-nya kita ganti saja substitusi langsung dengan X per 3. Ganti X per 3, maka didapatkanlah nilainya akar 3. Kemudian dengan cara memfaktoran atau pemfaktoran, contohnya seperti ini soalnya. Nah, sebelum kita mengetahui bahwa soal itu dengan cara pemfaktoran, maka kita uji dulu dengan menggunakan bukti langsung. Jadi kita ganti fungsi trigonometri tersebut dengan X-nya sama dengan V per 4. Ternyata hasilnya itu adalah 0 per 0. Jika suatu pekerjaan limit memastikan 0 per 0, maka itu dikatakan tidak tentu. Oleh karena itu, dengan cara substitusi langsung diperoleh bentuk tertentu, maka nilai limit dicari dengan cara lain, yaitu dengan cara memfaktorkan. Jadi ini bentuknya
tangan X-nya kita rubah dengan sin X per cos X. Satunya kita rubah dengan cos X per cos X. Maka didapatkan hasilnya adalah min akar 2. Sekarang kita menggunakan sifat-sifat fungsi trigonometri. Contohnya ini bentuknya. Nah, kalau kalian mau menguji dulu terlebih dahulu, itu dengan substitusi langsung, ternyata hasilnya 0 per 0, berarti itu tidak tentu. Nah, karena hasil menggunakan substitusi langsung hasilnya tidak tentu, maka kita menggunakan sifat-sifat dari fungsi trigonometri. Nah, seperti ini. Kalian bisa memahami, ini mudah. Sin pangkat 4x berarti sinnya kita olehkan ada 4, sin x kali sin x kali sin x. Kemudian di penyebutnya ada x pangkat 3, s kali s kali x. Tapi di bawah itu ada 4 karena di atas dikalikan x per x, karena x per s itu sama saja hasilnya 1 dan tidak merubah soal. Kalau dikalikan dengan 1 maka hasilnya bilangan itu sendiri. Maka menggunakan sifat-sifat trigonometri, jika sin x per x kemudian x per tangan x itu kan hasilnya sama dengan 1. Dengan demikian hasil dari contoh tersebut sama dengan 1/3. Kemudian ini contoh selanjutnya, hitunglah limit berikut. Jawabnya menggunakan limit fungsi trigonometri. Jadi kita bagi dengan x terlebih dahulu, maka hasilnya ini. Nah, kemudian kita uraikan sin 4x mendekati 4x karena dikalikan 4 per 4, maka hasilnya adalah 7/3. Selanjutnya silahkan kalian mengerjakan soal latihan. Jadi ada 10 soal latihan. Demikianlah pemaparan materi dari fungsi trigonometri. Ucapkan terima kasih.